pembelajaran silakan kepada Ibu untuk pengasihan absen singkat. Oke, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kepada anak-anak murid untuk melihat di bawah kursinya, depan belakang, apakah ada sampah? Jika ada, tolong dibuang ke tempat sampah. Tidak ada, Bu. Baik, anak murid Ibu, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-teman. Duduk siap, Prak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk bagus. Baik, anak-anak Ibu, Ibu minta kalian buka buku kalian pada halaman 59. Sekarang Ibu tanya terlebih dahulu, apa materi kita sebelumnya? Konsep fikih, Bu. Oke, betul sekali Yunia. Hari ini kita langsung masuk saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang konsep ijtihad dan bermadzhab. Kalau di buku kalian itu di halaman 52. Nah, dalam konsep ijtihad dan bermadzhab ini, kita pastinya akan mengetahui apa itu pengertian ijtihad. Nah, seperti yang Anda lihat di depan papan tulis, itu sudah membuat bagan dari pengertian ijtihad, ada secara bahasa, ada secara istilah. Nah, secara bahasa, itu berasal dari kata fi'il madi yang berasal dari kata jahada, dan jika dimasdarkan itu menjadi jahdun yang artinya adalah kesungguhan. Jika dilihat dari istilah, ijtihad itu adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama untuk menyatakan hukum Islam atas suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Quran dan hadis. Jadi ijtihad itu tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, dan itu ditetapkan oleh ulama dengan usaha yang sungguh-sungguh, dan penetapannya itu melakukan pemikiran yang mendalam. Nah, untuk poin selanjutnya kita masuk kepada pendapat ulama tentang ijtihad. Di sini ada dua tentang dua pendapat. Yang pertama Imam Asy-Syafi'i dan kedua Ibnu Subki. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ijtihad itu adalah usaha untuk mengambil hukum syar'i dengan cara istinbat. Nah, ada yang tahu apa itu istinbat? Ketetapan hukum. Nah, betul. Istinbat adalah ketetapan hukum. Dan yang kedua yaitu menurut Ibnu Subki. Nah, di sini Ibnu Subki menjelaskan tentang ijtihad itu adalah sebagai usaha maksimal oleh seorang ahli fikih untuk menemukan hukum dengan dalil yang kuat. Jadi jika tidak ada dalil yang kuat ketika dia menetapkan sebuah hukum, tidak bisa dikatakan bahwa orang itu berijtihad. Oke, pada poin selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang contoh ijtihad. Nah, seperti mana yang anak-anak Ibu ketahui bahwa pada zaman COVID-19 itu ada ijtihad ulama yang dilakukan pada saat itu. Coba ada yang ingat tidak apa contohnya waktu itu? Sholat Jumat. Contohnya dalam penetapan hukum sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Ada tidak Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pergantian sholat Jumat ke sholat zuhur? Tidak ada hukum yang menjelaskan tentang pergantian sholat Jumat ke sholat zuhur. Nah, pada saat COVID-19 itu kan masa pandemi, tidak boleh berkumpul, tidak boleh keluar rumah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kaum Adam itu melakukan sholat Jumat berada di masjid dan dalam keadaan berkumpul. Nah, ulama di sana memerintahkan untuk tetap berada di rumah, yang mana masjid-masjid itu ditutup sementara pada saat itu, sehingga pelaksanaan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Nah, disitulah ulama melakukan ijtihad dengan melihat dalil-dalil yang kuat apakah boleh sholat Jumat itu diganti dengan sholat zuhur. Itulah salah satu bukti nyatanya. Oke, anak-anak, dasar hukum yang menjelaskan tentang ijtihad itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Tolong dibantu Ibu Siti untuk membaca artinya saja. Baik, Bu. Nah, artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman,
bermula dari sebuah pemikiran. Sedangkan secara istilah, bermazhab itu adalah hasil ijtihad ulama yang dalam memahami hukum fikih. Nah, bedanya bisa Anda lihat karena perbedaan memahami ayat dan hadis yang tidak absolut. Jadi ada 4 ulama. Kalau kita kaji tentang macam-macam bermazhab, ada 4 ulama yang sangat terkenal. Seperti siapa bisa sebutkan? Syafi'i, Hanafi. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa pewaris Nabi Muhammad adalah para ulama itu adalah pewaris dari Nabi. Nah, Nabi itu tidak mewarisi sebuah harta, tetapi dia mewarisi sebuah ilmu. Jadi jika kita tidak mengetahui ketetapan suatu hukum, maka kajilah ilmu pengetahuan yang dikaji. Kan pernah itu dibahas oleh Nabi sebelumnya. Nah, kita kaji dulu. Itulah yang dilakukan oleh ulama yang 4 itu. Makanya, nah, ibu pengen bertanya, kenapa kalian bermazhab? Ada yang tahu? Agar kita mengetahui hukum. Nah, jawabannya betul, tetapi ibu luruskan di sini ya. Kenapa kita bermazhab? Karena kita tidak bisa berijtihad, karena kita tidak termasuk ke dalam syarat-syarat orang yang bermujtahid. Nah, di dalam 4 orang yang bermazhab yang kita kenal itu, dia termasuk orang yang bisa memenuhi syarat dari mujtahid. Makanya dari pengertian bermazhab tadi, pengertian bahasanya adalah pendapat, aliran, kelompok. Nah, kita ikuti orang yang bermazhab itu. Kemana arah hukum kita buat, ke sana kita ikuti. Paham? Paham, Bu. Dan oleh Ibu, kali ini kita akan membahas tentang hukum syarak dan pembagiannya. Sebelum Ibu membahas tentang pembagiannya, Ibu akan memberitahu kalian apa itu hukum syarak. Nah, sebagaimana yang kalian lihat di PPT yang Ibu telah buat, hukum syarak yaitu perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntunan, perintah atau larangan, pilihan ataupun ketetapan. Nah, jadi Allah itu sudah mengatur perbuatan mukallaf dari hukum syarak tersebut. Nah, ada 4 pembagian dari hukum syarak, yaitu hakim, hukmu, mahkum bih, dan mahkum alaih. Ibu cukup menjelaskan 2 pokok pembahasan saja, yaitu dari pembagiannya. Hari ini kita akan membahas tentang hakim. Hakim terlebih dahulu ya, anak. Nah, di dalam buku yang kalian pelajari, hakim yaitu adalah orang yang menetapkan hukum. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ya, hakim itu adalah orang yang memutuskan sesuatu terhadap hukum yang dijalani atau orang yang pembuat hukum. Nah, sebagaimana dalam hukum syariat, hakim yang paling tepat di segala-gala hakim adalah Allah. Jadi Allah itu selain dia yang membuat hukum, dia juga yang menetapkan hukum. Itulah yang dinamakan hakim. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu hukmu. Kalau hukmu adalah menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Maksudnya gimana, Bu? Nah, hukmu itu adalah ketetapan dari syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik itu wajib, baik itu sunnah, baik itu makruh, mubah, ataupun haram. Nah, boleh anak-anak lihat di sini bahwa pembagian hukmu itu terbagi menjadi 2, yaitu hukmu taklifi dan hukmu wadi. Nah, hukum taklifi yaitu adalah hukum yang berupa tuntutan. Perintahkah, larangankah, dibolehkankah, itu disebut dengan hukum taklifi. Sedangkan hukum wadi adalah hukum yang menetapkan sesuatu sebab, syarat, penghalang, dan adanya hukum taklifi di sana. Itu hukum wadi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa.
tidak pasti, yaitu jika kita tinggalkan kita berpahala, jika kita kerjakan itu juga tidak berdosa. Itu yang namanya makruh. Paham di sini? Paham. Terakhir baru namanya al-ibahah, yaitu yang kita kenal yaitu mubah. Yang mana hukum yang mengandung tentang mengerjakan dan meninggalkan. Jika dikalahkan kita lagi ya. Yang keempat ada Yang keempat ada namanya al-karahah atau kita kenal dengan makruh. Misalnya yaitu hukum yang mengandung tentang tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti. Jadi kita lebih baik meninggalkan hal tersebut, dilakukan juga tidak berdosa. Jadi kita tinggalkan itu tidak apa-apa, kita lakukan juga tidak berdosa. Itu yang namanya makruh. Contohnya apa? Merokok. Yang terakhir ada namanya al-ibahah. Nah, seperti mana kita kenal namanya mubah. Yaitu hukum yang mengandung memilih antara mengerjakan dengan meninggalkan. Maksudnya gimana, Bu? Yaitu dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, kita masuk kepada jenis hukum wajib. Anda lihat di sebelah kanan ada ibu buat yang pertama sebab. Sebab itu sesuatu yang menjadikan adanya hukum. Contohnya, tenggelamnya matahari bisa menjadikan pertanda sholat. Tenggelam matahari, sholat nggak kita? Sholat apa di sana? Maghrib. Nah, makanya penyebab sesuatu adanya sebuah hukum. Itu yang dinamakan sebab, itu masuk kepada hukum wadai. Yang kedua ada namanya syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang tergantung dalam keberlakuan hukum, seperti air wudhu itu sahnya sholat. Air wudhu sahnya sholat. Kalau kita tidak berwudhu sah tak sholat? Enggak. Tidak. Nah, di sana ada syarat menjadi hukum wajib. Dan yang ketiga ada namanya mania. Mania itu artinya penghalang. Nah, mania itu menghalangi hukum. Dengan istilah lain, sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Nah, ada dua bahasanya di sana. Ada mania terhadap hukum, ada mania terhadap sebab. Kalau mania terhadap hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang bagi hukum. Jadi kalau mania terhadap sebab, yaitu sesuatu penghalang yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang berfungsinya sebab. Nah, jadi kalau di mania terhadap hukum ada penghalangnya hukum, kalau di sebab ada penghalangnya sebab. Itu yang namanya mania. Kemudian yang keempat ada yang namanya azimah dan rukhsah. Kalau azimah itu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukhalaf tanpa adanya uzur. Tahu uzur kan? Halangan. Nah, uzur itu halangan. Itu yang namanya azimah. Tapi kalau rukhsah, hukum yang berkaitan dengan sesuatu perbuatan karena adanya uzur, karena adanya halangan tersebut sebagai pengecualian dari azimah. Jadi timbal balik dari azimah itu rukhsah. Nah, yang terakhir ada namanya sah dan batal. Adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah dari para mukallaf berupa perbuatan dan apa yang ditetapkannya untuk mereka berupa syarat dan sebab. Nah, jadi apabila mukallaf melaksanakannya, terkadang hukumnya sah, terkadang hukumnya batal. Nah, itulah yang Ibu paparkan di sana tentang penjelasan pembagian dari hukum taklifi dan hukum wadai. Sampai di sini paham? Paham. Apakah ada anak-anak Ibu ingin bertanya? Tidak ada. Kita bagi dua kelompok. Karena anak-anak Ibu ada berdelapan, Ibu bagi dua menjadi
Minggu depan kita bahas ya.